Kematian Xiaoyan. Malam itu, hujan turun deras di desa kecil. Awan gelap mencerminkan langit, dan angin mengisyaratkan seperti membawa isak tangis dari masa lalu. Liang Fang duduk di dalam rumahnya, memandangi surat-surat yang telah ia baca berulang kali. Kali ini, ia tidak menunggu mimpi datang. Ia tahu, malam ini sesuatu akan terjadi. Saat kilatan menyambar, cahaya meredupkan wajahnya. Ia menutup mata sejenak, dan ketika ia membukanya lagi, dia tidak lagi di rumah. Ia berdiri di tengah medan perang yang penuh asap dan api. Tenda-tenda hangus terbakar, senjata berserakan di tanah berlumpur. Suara masih terdengar samar di kejauhan, dan di tengah kekacauan itu, dia melihatnya. Zhao Yan berdiri sendirian di atas bukit kecil dengan jubah putihnya yang mulai ternoda oleh darah. Matanya tidak menatap medan perang, tapi ke arah itu. Tampaknya, olah hanya dirinya yang ia cari. Liang Feng mencoba bergerak, tapi kakinya terasa terpusat. Ini bukan nyata, tapi juga bukan mimpi. Ini adalah kenangan. Kenangan tentang akhir dari cinta mereka. Seorang prajurit musuh muncul dari balik secepatnya. Pedangnya teracung tinggi. Xiaoyan tidak kabur. Saya tidak takut. Yang ia lakukan hanyalah melindungi seseorang. Liang Feng. Pada detik berikutnya, pedang itu menusuk tubuhnya. Xiaoyan tersentak. Napasnya terputus. Darah mengalir dari sudut intim. Matanya tetap terbuka, menatapnya dengan penuh makna. Aku tidak bisa menunggumu di dunia lain, bisiknya pelan. Liang Feng ingin berteriak, ingin meraihnya, ingin menghentikan waktu. Tapi ia hanya bisa menyaksikan bagaimana jiwa wanita yang dicintainya perlahan meninggalkan tubuhnya. Langit gelap, hujan semakin deras. Dan Xiaoyan jatuh dengan tangan terulur, seolah masih mencoba meraihnya. Liang Feng tersadar dengan napas berburu. Ia kembali ke rumahnya. Hujan masih turun, surat-surat masih di mejanya. Tapi air matanya sudah jatuh. Kini aku tahu kebenarannya. Ia gagal melindungi Xiaoyan. Oleh karena itu, dia tidak bisa melupakan janji mereka. Karena janji itu belum selesai. Setelah malam penuh kenangan itu, Liang Feng tidak bisa tidur. Ia duduk termenung di bawah sinar lampu redup, menatap surat-surat yang telah mengubah hidupnya. Bayangan Xiaoyan masih terngiang-ngiang bukan hanya dalam mimpi, tapi juga di hati. Kini aku tahu kebenarannya. Ia gagal melindungi Xiaoyan. Dan kini, ia mulai memahami satu hal yang lebih besar dari sekadar takdir atau rasa rindu. Cinta mereka tidak berakhir karena kematian. Itu hanya tertunda. Liang Feng mengingat kata-kata Nenek Mei beberapa hari yang lalu. Beberapa orang percaya bahwa jiwa yang tidak bisa melepaskan masa lalu akan terus mencari jalan kembali, bahkan melalui novelis. Mata Liang Feng membelalak. Mungkinkah dia adalah cerminan dari kekasih Xiaoyan? Apakah itu sebabnya ia bisa merasakan kesedihannya, mendengar suaranya, bahkan melihat kenangan yang bukan miliknya sendiri? Pagi menjelma, kabut tipis membuat desa. Langkah kaki Liang Feng membawa kembali ke hutan, ke tempat pohon sakura mati itu berdiri. Ia menyentuh batangnya, dan kali ini ia tidak merasakan dingin tapi kehangatan. Sepertinya sesuatu sedang mencoba menjawab. Aku berbisik pelan. Jika aku benar-benar dia, jika kita benar-benar saling menunggu, maka izinkan aku mengingat semuanya. Angin bertiup perlahan. Bunga sakura mulai gugur satu persatu. Dan dari arah belakang, sebuah suara lembut terdengar. Aku selalu tahu. Kau akan kembali. Liang Feng berbalik dengan cepat. Di sana, berdiri Xiaoyan. Bukan bayangan, tidak habis masa lalu. Tapi nyata, wajahnya tetap sama. Mata penuh kerinduan, dan senyumnya hangat seperti cahaya matahari pagi. Liang Feng tidak bisa berkata apa-apa. Saya akhirnya mengerti. Ini bukan hanya kisah lama yang tersisa sebagai legenda. Ini adalah cinta yang tidak pernah mati. Dan kini, mereka bertemu lagi dalam kehidupan yang baru. Sampai jumpa di part ke-6.